Zayan Destinasi Ramadan #Indah di Hati bersama Salam Bros Mawi dan Anas, dan Zayan dapat didengarkan dengan lebih jelas melalui Syok. Dengarkan kami dengan audio yang lebih berkualiti. Aplikasi Syok percuma, itulah SYOK, dan kita semua di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 12 Mei 2020. Ya, #duduk rumah, #jaga kesihatan dan jangan ingkar PKP. Alhamdulillah, pagi ini orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Assalamualaikum Ustaz Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Mawi. Aduh, kita pada kena Ustaz. Ustaz itu maknanya usaha taat. Usaha taat. Ada je Ustaz taat. Baik, Mas Dery. Sekarang di mana? Di Jakarta? Jakarta, lagi di rumah aja. Kita kita di rumah aja. Oh, di rumah aja. Habis di rumah tu buat apa aktiviti tu? Ya, kita terus production. Karena kalau kita lockdown, isolation semacam ini, Allah bagi banyak inspiration buat idea, fokus, sama family, keluarga di studio, buat lagu baru, buat painting baru, subhanallah. Jadi tak ada masalah, lockdown ini biasa saja, tak ada masalah. Biasa saja, tak. Tapi Orang beriman, orang beriman senang, malah senang. Okey. Itu nak dapat tu susah tu. Biasanya orang lain rasa macam neraka dah ni. Ni Mas. Bagaimana tu Mas? Iyalah, begitulah. Ini sebetulnya ujian iman dari Allah. Itu dia. Dan semua kita buka Quran ya, semua nabi-nabi pernah di lockdown, pernah dites, diuji Allah. Nabi Ibrahim pernah malah dalam api lagi, lockdown 40 days ya. Israel di Bani Israel 40 years dengan Nabi Musa di karantin di lembah Tin, tidak bekerja, tak ke sawah, tak bertani, tak bisa apa-apa. Allah hantar makanan dari syurga, mana dan salwa. Nah, wow. Ya Allah. Itu dia. Jadi bila mana kita semua ini tawajud sama Allah, kita sangka baik sama Allah, ini the best time for learning iman, belajar iman. Itu dia. Nas, faham tak Nas? Ya. Faham. Okey. Soalan. Hook soalan. Okey, bila Ustaz Dery tadi cakap kita kena bersangka baik dengan Allah kan, Mas. Tapi kita tengok sekarang ni, macam mana kita nak bersangka baik dengan Allah bila kita lihat individu atau orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi kita nak sangka baik yang dia tu buat baik. Sebab kadang-kadang ada timbul rasa macam tak tahulah, mungkin hati atau mungkin macam ada yang tak kena kan. Kalau boleh Mas terangkan lepas ni Mas, boleh? Selepas ini. Okey Ustaz, sebab sebelum ni bila Ustaz Dery datang dekat Zayan pun, Ustaz Dery pernah ceritakan dia punya pengalaman sendiri macam mana daripada seorang yang layan heavy metal, lepas tu ke arah kebaikan. Tapi Ustaz, kadang-kadang mungkin manusia ni dia nak ke arah kebaikan, tapi dia ada buat salah sikit. Atau mungkin salah tu mata manusia dia tak boleh nak tutup, dia tetap bicarakan tentang kesalahan orang tu. So macam mana kita nak sangka baik tu? Nak sangka baik dengan orang. Macam mana Ustaz? Jadi begini Bang Anas. Bila mana manusia ni buat salah, itu proof dia manusia. Itu bukan berarti dia iblis, dia syaitan. Kita manusia ni punya syahwat. Kita manusia ni punya banyak kekurangan. Setiap detik hati ini pengen maksiat. Kita bukan malaikat yang tak ada keinginan untuk maksiat. Jadi bila mana lihat orang salah, kita mesti doakan dia supaya dia Allah bagi hidayah. Bukan dibuli, dimaki, semua. Kalau bagi nasihat pun dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Apalagi orang-orang yang berniat untuk berbuat kebaikan, pasti niat dia baik, sometimes secara salah. Jadi yang menyampaikan agama ini ternyata perlu ilmu juga, perlu hikmah juga. Ya, hikmah. Kadang kita mau bagi baik sama orang nih, kita bagi uang, tapi kita lempar uang, kita buang dia ambil uang, orang tak ambil, singgung marah orang. Okey. Jadi untuk menyampaikan agama, menyampaikan kebaikan ini perlu latihan, perlu kita learning, kita belajar. Dan tentu salah. Orang baik bukan orang tak pernah salah, tapi orang baik orang yang tidak mengulangi kesalahan yang sama, itu orang baik. Okey. Terbaik. Jadi saya juga sering tuh, kadang-kadang kita niat kita baik, tapi orang nilai salah. Kita tak mungkin kita kontrol mulut semua orang ya. Tangan kita cuma 2, sementara mulut orang ini bermiliar banyaknya di dunia ini. Ya. Cuma Mas, hati semua orang, betul Bang.
Jadi guru saya bagi tahu, Sulaiman, kamu tutup telingamu saja, tutup kupingmu. Tak mungkin kau tutup mulut semua orang. Kalau kau yakin kau di jalan kebenaran, kau yakin di jalan Allah, tak usah dengar kata orang. Bikin orang bisa buat kau terbang, caci maki orang pun tidak bisa buat kau tumbang. Dipuji tak sakit hati, dibuli tak sakit hati. Itu keikhlasan. Nah, jadi bila mana niat kita baik, kita buat kebaikan, terus orang tak terima kebaikan kita, orang sangka buruk kepada kita, orang bicarakan keburukan kita, itu ada tanda Allah baik sama kita. Allah Ta'ala, sometimes ya, kadang-kadang Allah Ta'ala ini hantar orang-orang jahat untuk menzalimi kita supaya kita berdoa. Ya, betul. Kenapa orang dizalimi dimakbulkan sama Allah? Itu sangat baik. Pernah ada satu ketika itu Syekh Ibrahim bin Adam rahmatullah alaih, seorang ulama besar. Dia dulu raja, kemudian dia tinggalkan kerajaan menjadi sufi, menjadi ulama, pemimpinnya para wali Allah. Suatu malam dia pulang ke kampung dia, ke tempat dia, ke rumah dia, malam-malam. Dan dia tidak tahu masa itu ada musim orang rampok, banyak pencuri di sana. Jadi orang-orang berjaga-jaga, kalau maling datang. Syekh Ibrahim bin Adam datang malam-malam, orang sangka itu maling. Maka dia dipukul dia. Setelah tahu, dilihat muka dia, ternyata guru mereka, Syekh Ibrahim bin Adam. Maka semua minta maaf. Oh Syekh, maafkan kami, Syekh, maafkan kami. Apa jawaban Syekh Ibrahim bin Adam? Tak perlu kalian minta maaf. Karena Allah Ta'ala sengaja hantar kalian zalimi saya, pukul saya, supaya saya bisa berdoa dan doa saya bisa diterima. Karena mungkin saja amalan saya tidak cukup kuat untuk diterimanya, menjadi asbab diterimanya doa-doa saya. Jadi, sangat baik sama Allah. Baik Mas, lepas ni Mas, kita nak minta Mas komen sikit lah. Pasal sekarang ni zaman media sosial Mas. Jadi bila orang buat baik, contoh dia bersedekah atau apa sajalah, tolong orang, kemudian dia ambil gambar, buat video, shoot video, dia masuk dekat dalam media sosial, Instagram atau Facebook. Dan kemudian orang nampak ni seperti menunjuk-nunjuk, seperti mau riak. Kita nak minta Mas komen selepas ini. Mas, insya-Allah. Baik Mas, saya nak tanya Mas, contoh sekarang ni di zaman media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Sekarang ni kalaulah katalah kita buat baik, contohlah kita bersedekah ataupun kita tolong orang yang susah, kemudian kita ambil gambar, kita ada shoot video, kemudian kita edit cantik-cantik, kita masuk dalam Facebook kita, masuk dalam media sosial. Jadi orang yang tengok video ni rasakan kita ni seperti mau menunjuk-nunjuk ataupun riak. Apa komen Mas? Iya, begini. Itu kalau menurut saya, kalau seorang public figure, seorang selebriti, seorang ustaz, seorang ulama, dia bersedekah terang-terangan dengan membuat, saya zaman now ya, dia buat video dengan intention, niatnya supaya orang mengikuti apa yang dia buat. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia. Tapi berat. Kalau bersedekah terang-terangan itu berat. Dua-duanya baik. Bersedekah terang-terangan baik, diumumkan baik, diam-diam pun baik. Tergantung niat. Allah Ta'ala itu lihat niat kita, hati kita. Kalau orang yang memandang, itu sebetulnya keindahan terlihat dari mata yang memandang, bukan daripada apa yang dipandang apa. Orang bila mana sayang sama kita, semua apa yang kita buat jadi indah, bagus terlihat. Tapi bila ada hasad di hati, ada kebencian di hati, orang berbuat baik pun jadi buruk. Betul. Jadi bila mana orang sayang sama kita, kita ceritakan kebaikan kita nampakkan kebaikan kita, bagi dia tetap tidak baik, ya. Tapi bila mana orang-orang tak suka sama kita, Bang, sebentar Bang. Bang. Bila mana orang tak suka sama kita, buat lawak, dia tak tertawa, dia tahan. Padahal semua tertawa, dia sendiri tak tertawa. Paham ya? Jadi bila mana ada orang, hati ini kan hasad nih, hasadnya ada Bapak. Suka lihat orang berjaya, tak suka lihat orang sukses, orang dicinta orang, banyak orang tak suka. Hasad ini datang. Jadi kalau menurut saya, kita tidak punya authority, tak punya hak untuk menilai hati seseorang. Bila mana Bang Mawi mau bikin sedekah, bikin project, kemudian dengan niat supaya orang ikut terinspiration, itu baik. Tapi bila niatnya hati itu pamer untuk ria dan sebagainya, itu tak baik. Tapi niat, malaikat pun tak tahu. Malaikat hanya catat saja. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas tu, Allah, rahasia Allah dengan hambanya. Itu dia.
saya lihat bang ya, sekarang kita berbuat saja apa yang terbaik. Sambil terus kita tasyikhun niyah, meluruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar. Begini, kadang-kadang kita nih artis, penyanyi ya, kita orang aktivis sosial media, hati kita pun bahaya bang. Kita sometimes bikin status nih, bikin postingan di Instagram, tak banyak orang like, kita hapus sometimes. Tak suka kita. Bila banyak orang like, kita bahagia rasanya. Paham. Jadi ikhlas itu bang, dicaci tak sakit hati, dibuli tak sakit hati, dipuji tak senang hati, dipuji tak besar hati, dibuli tak sakit hati. Jadi siapapun yang berbuat kebaikan, teruslah berbuat kebaikan. Hari ini keburukan diviralkan di mana-mana, kemaksiatan diviralkan di mana-mana. Bila mana orang viralkan kebaikan, orang sakit hati, orang ribut. Mesti kita bangga lihat bila ada orang-orang yang berani memviralkan kebaikan. Viralkan kebaikan, tenggelamkan keburukan, kemaksiatan. Cahaya datang, keburukan kegelapan sirna. Jadi bang, dengan hati kita harus hati-hati dengan hati. Dengan hati kita harus hati-hati juga, dengan menjaga hati orang kita harus hati-hati juga. Apalagi kalau urusan dengan orang lain, bila orang yang kita sakiti hatinya tak ridho dengan kita, ini bahaya. Bila orang yang kita sakiti hatinya dia tak melawan, dia tak balas kita, kemudian dia sujud di hadapan Allah, dia menangis, dia berdoa, ya Allah, kita dalam bahaya. Itu dia. Hati-hati. Berdoa. Yes. Baik. Ya Allah. Terbaik. Hati-hati. Ghibah itu apa ghibah? Membicarakan aib orang lain. Itu hak. Tapi itu kan betul bang. Itu yang ghibah. Kalau tak betul namanya fitnah. Betul. Paham ya? Paham. Baik Nas. Sayyidina Umar bin Khattab, cukuplah kebatilan, dihentikan dengan tidak membicarakannya. Bicarakan kebaikan. Cantik. Baik, lepas ni untuk jam berikutnya nanti saya nak bagi satu kata-kata quote of the day yang dari Pak Dery sendiri, tapi saya nak minta Pak Dery Sulaiman untuk kupas quote of the day. Alright? Yes. Maka anda kena terus stay dengan kami di Zayan Destinasi Ramadan #IndahDiHati.